Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Rois Syuriah PCNU Solo Al-Mukarram, Pak Kiai Sofwan. Yang saya hormati dari PCNU Ketua FKUB Pak Kiai Masyuri, dan mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu kepada teman-teman dari Banom NU dan dari organisatoris NU seluruh raya. Perkenalkan, saya Islah Bahrawi, Pak. Saya mungkin banyak saudara-saudara saya di sini, saya asli Madura. Semua ajaran ini kan mengaku paling otentik, Pak. Orang NU ngaku paling otentik. Wah, Wahabi Salafi apalagi, Salafus Soleh ini. Wah, paling orisinil ini, kalian ini kan udah tercemar semua ini. Kan begitu, NU apalagi ziarah kubur ini, wah terpengaruh Hindu ini. Semua mengaku paling otentik. Padahal kita semua ini kan beragama karena katanya kan. Semua katanya ini. Tapi kemudian basis dasar dari semua agama inilah yang harus kita usung, sanad-sanad keilmuan dari para ulama Nahdlatul Ulama yang lebih mengetengahkan kerendah hatian, tawaddu, menghargai kemanusiaan dan kedamaian. Ini yang harus kita usung, Pak, karena tujuan agama itu. Nggak mungkin agama ini dibuat oleh Allah, berbagai agama ini dibuat oleh Allah supaya kita saling membinasakan satu sama lain. Brutal sekali. Allah yang nggak sekejam itulah. Ini loh yang kadang-kadang kita salah paham. Ini kelompok-kelompok teroris ini kan merasa setiap orang yang berbeda harus dibinasakan. Kalau menolak mereka ini untuk sama dengan saya, untuk mempercepat apa? Binasakan aja. Kan gitu. Semua orang kafir yang menurut mereka meskipun sama-sama Islam mereka dianggap kafir karena berbeda. Ya udah, kalau nggak mau sama dengan kita bunuh aja deh. Sampai kapan kuatnya? Seluruh dunia ini kan berbeda-beda. Islam ada firqah-firqahnya. Dan kita semua ini kan penganut tafsir-tafsir, bukan penganut agama kita ini. Iya kan? Kita ini penganut tafsir-tafsir. Saya semalam bahas dengan Buya Syakur Yasin. Kita ini semua penganut tafsir. Kalau ditanya agamanya apa? Islam. NU apa Muhammadiyah? Tafsir lagi. Mazhabnya apa? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki? Tafsir lagi. Manhajnya apa? Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi, Salafi? Ini tafsir lagi. Ijtihadnya siapa yang dipakai? Albani, Abdullah bin Bas. Ini kan tafsir-tafsir semua. Nah, dari tafsir-tafsir ini kemudian kita tidak boleh merasa bahwa kita yang paling benar dengan menganggap keyakinan orang lain pasti salah. Kita boleh menganggap keyakinan ini paling benar, boleh banget. That's okay, that's fine, itu boleh. Tapi jangan kemudian menganggap orang yang berbeda ini pasti salah. Ini kan yang menjadi persoalan. Silahkan berjenggot, bercingkrang, silahkan aja, itu keyakinan. Tapi jangan pernah punya pikiran untuk menganggap orang lain yang berbeda ini pasti kafir dan pasti salah. Dan jangan pernah menghancurkan NKRI, jangan pernah mengkhianati Pancasila. Ini yang jadi masalah kan. Kelompok-kelompok Wahabi ini bukan hanya berjenggot dan bercingkrang, bukan, Pak. Mereka menganggap orang lain kafir. Mereka melakukan klaim-klaim kebenaran. Mereka menganggap orang NU ini orang yang terkontaminasi ajaran-ajaran Hindu dan sebagainya. Ini jam itu ternyata mati ya. Aduh, rusak semua acara saya ini. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para kiai, mohon maaf, ini saya mohon maaf, saya kadang-kadang sok tahu ini di depan ini. Kadang-kadang saya dianggap, wah ini Cak Islah ini banyak literatur, ini pinter. Bukan, Pak, saya cuma lebih dulu dari orang aja, lebih dulu tahu dari orang lain kadang-kadang. Ini yang kadang-kadang orang ini cerdas. Enggak, saya ini sama, kita ini belajar semua. Tapi memang, Pak, itu mobil saya itu setengahnya buku, Pak. Semua kitab klasik saya baca, kitab apapun, klasik Islam saya baca, klasik Yunani saya baca. Karena saya nggak mau terpaku hanya pada satu buku lalu menganggap ini yang paling benar. Saya juga pernah terpapar Wahabi, Pak. Saya pernah mengkafirkan Gus Dur. Gus Dur saya anggap sebagai antek-Zionis. Pernah waktu kuliah, karena membaca Ma'alim fil Thoriq dan fi Dhilalil Qur'annya Said Qutb. Saya juga membaca Jahiliyatul Qarnin Islamnya Muhammad Qutb. Saya baca semua. Jihadiyah Tarbiyahnya Muhammad Azzam saya baca.
Sehingga apa? Semua orang ini menjadi musuh saya. Saya enak sekali ngelihat logo NU itu. Saya sempat seperti itu. Ini apa? Ini ada tambangnya ini. Memang mau ngegeret apa ya? Betul, saya mengkhianati pemikiran-pemikiran ulama terdahulu, termasuk kakek saya hianati. Tapi kemudian saya berpikir, ya Allah, kalau saya ini terus begini, saya akan menjadi robot orang lain. Saya membaca buku sebanyak-banyaknya hingga akhirnya saya menulis salah satu buku saya yang pertama yang diterbitkan di Indonesia, namanya Islam dan HAM dalam Pandangan Nurholis Majid. Di situ saya betul-betul mempelajari pemikiran Nurholis Majid, Fazlur Rahman, Buya Syafi'i Ma'arif, Gus Dur dan sebagainya, sehingga otak saya terbuka. Saya menulis buku sudah 3 Pak. Yang satu Sidewalk of Manhattan, ini terbitnya di Kanada, di Ontario. Yang kedua adalah Islam dan HAM dalam Pandangan Nurholis Majid. Yang ketiga adalah Intoleransi dan Radikalisme, Kuda Troya Politik dan Agama. Ini semua bisa dilihat di Gramedia. Bukan promosi, enggak, karena kalau beli ya Gramedia juga yang kaya, saya biasa aja. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak ibu sekalian, para kiai, para ulama, para asatid. NU ini harus betul-betul dipersolid. Kita harus betul-betul menggunakan rasio berpikir kita bahwa NU ini adalah target utama dari berbagai gerakan ideologi transnasional, khilafah, salafi, wahabi dan sebagainya. Ini kan cuma mereka bertakiyah dan gak mau ngaku. Akhirnya mereka nyusup ke dalam, menggerus kita satu persatu, hingga akhirnya kita betul-betul tidak kokoh lagi. Dan setelah kita tidak kokoh lagi, kita kemudian betul-betul bisa dirubuhkan serubuh-rubuhnya bersama seluruh negara ini. Satu hal yang paling terakhir adalah bahwa mari kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, karena Indonesia ini negara nggak masuk akal Pak. Kita ada 17.000 pulau, ada ratusan suku, ratusan bahasa, puluhan agama beserta aliran-alirannya, tapi kita tetap menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kalau kita jadi ada di Arab Pak, kita udah pecah menjadi 20 negara. Kalau kita ada di Eropa mungkin jadi 15 negara. Tapi kita ini betul-betul menjadi satu kesatuan. Ini yang harus kita selamatkan, kita pertahankan untuk NKRI, Pancasila, dan tentu saja untuk perekat dari semua perbedaan ini, kita dalam satu entitas yang bernama Nahdlatul Ulama. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.